Selamat bertemu kembali anak didik kami yang terkasih. Kembali kita belajar sosiologi pada hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat semua. Materi pelajaran kita selanjutnya yaitu membahas bentuk ketiga dari proses interaksi yang asosiatif yang mengarah ke kerjasama. Asosiatif yaitu asimilasi. Jadi sebelumnya bentuk pertama yaitu kerjasama, kemudian akomodasi yang kedua, dan yang ketiga sekarang asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk mengurangi perbedaan di antara mereka. Asimilasi adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk mengurangi perbedaan di antara mereka. Jadi ada dua atau lebih kelompok satu sama lain berbaur dan menyatu sehingga perbedaan di antara satu kelompok dengan kelompok lain menjadi tidak nampak. Proses sosial asimilasi ini juga adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya, membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Jadi ada misalnya kelompok suku A, kelompok suku B, kelompok suku C. Mereka ini berada dalam satu tempat, satu wilayah yang sama, mereka berbaur satu sama lain dalam waktu yang lama, berpuluh tahun bahkan ratusan tahun, sehingga kebudayaan asli dari masing-masing suku berubah bentuk menjadi kebudayaan campuran dari A, B, dan C. Jadi kalau kita buat ilustrasi tentang contoh ini, misalnya orang Cina, suku bangsa Cina, etnis Tionghoa yang ada di Pulau Karutung sudah meleburkan diri kebudayaan mereka ke dalam kebudayaan Batak. Hanya kita lihat banyak orang Cina di Karutung itu sudah buat marganya, marga orang Batak, bahasanya juga bahasa Batak, lalu juga melakukan adat istiadat, mereka juga mengikuti adat istiadat orang Batak. Kemudian faktor-faktor yang menghambat asimilasi itu apa sajakah? Yang pertama, terisolasi. Artinya suku bangsa tertentu mengisolasikan diri atau tidak berhubungan dengan bangsa lain, sehingga mereka terisolasi, berada dalam kungkungan, dibatasi pergerakan mereka. Lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan, mungkin mereka menganggap bahwa orang-orang lain di luar daripada suku bangsa mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki adat istiadat, tidak berbudaya. Mereka hanya menganggap hanya kebudayaan mereka lah yang punya budaya, punya martabat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perasaan takut. Takut berhubungan dengan orang lain. Takut mereka berhubungan dengan orang lain sehingga mereka tidak mau berbaur dengan suku bangsa lain. Lalu yang keempat, perasaan lebih tinggi. Ini juga sering mengakibatkan terjadinya perkotak-kotakan atau membatasi diri bergaul dengan orang lain atau suku bangsa lain atau kelompok lain karena menganggap kelompoknya atau sukunya lebih tinggi derajatnya. Kemudian yang kelima, perbedaan ciri-ciri badaniah. Jadi kalau misalnya ada perbedaan warna kulit putih dengan kulit hitam, sehingga sama-sama tidak mau bergaul, tidak mau berbaur. Ini terutama terjadi di masa yang lampau, sehingga terjadi ras diskriminasi.
Lalu ada induk feeling, ya, yang menganggap hanya kelompoknya sendirilah yang paling penting bagi dia. Hanya itu temannya, hanya itu tempatnya untuk berinteraksi. Teman satu kelompok, misalnya hanya satu suku bangsanya aja, atau satu keluarganya saja. Lalu yang ketujuh, gangguan dari golongan yang berkuasa. Nah, jadi kalau ada satu golongan yang berkuasa, mereka menganggap golongan mereka itulah yang lebih hebat, sehingga golongan-golongan lain dianggap tidak perlu. Maka sulit berbaur antara satu golongan dengan golongan lain. Lalu yang kedelapan, perbedaan kepentingan. Jadi ini juga termasuk membatasi atau menghambat terjadinya asimilasi. Kalau kelompok A berbeda kepentingan dengan kelompok B, maka sulit mereka dipertemukan untuk berinteraksi, tidak terjadi asimilasi. Selanjutnya, apakah yang mempermudah asimilasi? Faktor-faktor yang mempermudah asimilasi yaitu yang pertama, toleransi. Ada tenggang rasa, ada saling menghargai antara satu kelompok dengan kelompok lain, sehingga mereka akan bergaul dan berbau, maka akan mendorong terjadinya asimilasi. Kemudian yang kedua, kesempatan yang seimbang. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada pembedaan-bedaan hak dan kewajiban antara satu kelompok dengan kelompok lain, punya kesempatan yang seimbang. Contohnya mau jadi pemimpin untuk kepala desa, kepala daerah, tidak hanya mementingkan kelompok tertentu, ini juga akan mendorong terjadinya asimilasi. Lalu yang ketiga, sikap terbuka dan saling menghargai. Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam satu masyarakat saling menghargai dan ada keterbukaan, maka akan mendorong mereka untuk bergaul erat dan mempermudah asimilasi. Lalu yang keempat, persamaan unsur kebudayaan. Jika ada unsur-unsur kebudayaan mereka yang sama, ini mendorong terjadinya asimilasi. Misalnya orang Batak yang ada di kota Tarutung dengan orang Cina yang di kota Tarutung sama-sama suka bergotong royong. Nah, ini juga akan mendorong terjadinya asimilasi. Mereka punya unsur yang sama dengan kuliner, sama-sama suka bergotong royong dan beberapa unsur lainnya. Lalu yang kelima, perkawinan campuran. Tahu disebut juga istilahnya amalgamasi. Kawin suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain mengakibatkan terjadinya percampuran budaya juga. Ini mendorong asimilasi. Lalu yang keenam, ada musuh bersama. Jadi kalau masa lampau misalnya ketika zaman penjajahan, orang-orang Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa memiliki musuh yang sama, yaitu bangsa penjajah Belanda dan Jepang. Nah, sehingga terjadi perbauran antara suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Ini mendorong terjadinya asimilasi. Demikianlah pembahasan tentang asimilasi. Jadi ini adalah faktor ketiga dari bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kerjasama atau yang asosiatif. Jadi yang pertama tadinya adalah bersama, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga asimilasi. Kemudian nanti bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat dissosiatif atau mengarah kepada perpecahan atau konflik kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Sekian.